Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuli Kurniansyah, NIM 23650012. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan rancangan interface, penjelasan coding tiap interface, dan penjelasan rancangan program pada database. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga bagian itu, di mana menggunakan program perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Oke, langkah pertama yaitu kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini ada program perpustakaan. Nah, di dalam program perpustakaan ini pertama saya akan menjelaskan pada menu login. Nah, di mana seperti yang kita ketahui adalah menu login itu adalah menu yang diminta agar kita memasukkan data diri seperti username dan password. Nah, di sini untuk username dan password dan untuk toolboxnya saya menggunakan label. Nah, untuk isi dari username dan password di sini menggunakan text box, dan di sini juga ada close atau tanda X di sini, yaitu kita menggunakan button. Nah, untuk gambar yang di atas tulisan username di sini kita menggunakan toolbox Picture box, dan di sampingnya juga kita menggunakan gambar ini, kita menggunakan picture box juga, dan tombol OK ini kita menggunakan button. Oke. Ini dia. Ini untuk codingannya. Di sini codingan untuk button OK-nya. Dimana setelah jika kita sudah button OK, jika kita sudah menekan button OK di sini, jika password dan username yang kita masukkan sudah sesuai, akan muncul pesan login sukses. Nah, namun jika password atau username yang kita masukkan tidak sesuai, maka akan muncul kode petugas atau password salah. Nah, selanjutnya di sini ada sobat buka kunci, di mana sobat buka kunci ini kita di dalamnya itu username dan password yang tepat. Kemudian ada sub login dan button close, di mana di sini button close yaitu kodenya di sini. Nah, jika kita tekan button close berarti menu itu akan keluar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, menu berikutnya itu yaitu menu utama. Nah, menu utama ini adalah menu ketika kita sudah melakukan proses pada menu login, yaitu untuk memasukkan data diri. Jika sudah tepat data diri yang kita masukkan, maka akan langsung ke menu utama. Nah, di dalam menu utama ini kita akan langsung menemui tulisan selamat datang di perpustakaan, di mana selamat datang di perpustakaan ini saya menggunakan toolbox label. Nah, untuk di bawahnya seperti petugas anggota buku, di sini menggunakan button, begitupun peminjam, pengembalian, laporan buku, login, logout, dan tutup. Di sini menggunakan button. Nah, di atas ini seperti master, transaksi, laporan, dan keluar ini dia menggunakan group box. Di sini menggunakan group box untuk master, transaksi, laporan, keluar. Oke, selanjutnya di sini ada juga nama, kode, level, jam, tanggal. Di sini juga menggunakan toolbox label. Kemudian juga di sini ada satu strip dan timer. Oke, lanjut.
Ini untuk kode dari menu utama. Di sini ada public class menu utama di sini. Button 1 sampai button 10 ini. Jadi button petugas dan sampai button close atau button tutup. Di sini ada lagi menu utama, button. Oke, ini semua kode programnya. Oke, selesai. Sini kita masuk lagi untuk menu berikutnya. Nah, di mana tadi kan di bagian menu utama ini, yang pertama kita masuk ke menu petugas. Nah, menu petugas ini jika kita sudah selesai masuk di menu sebelumnya, itu menu utama. Di sini kita tekan di menu utama tadi kita tekan pada button petugas. Nah, jika kita sudah tekan button petugas, di sini akan muncul data diri yang akan dimasukkan oleh petugas, di mana data dirinya ada di sini, kode petugas, nama, password dan level. Nah, di mana ya 4 item ini dia menggunakan toolbox label. Nah, untuk pengisiannya ini dia menggunakan yang namanya toolbox text box, dan untuk yang input edit di sini adalah tulisan input edit hapus clear, dan tutup di sini dia menggunakan button, dimana input button 1 dan sampai tutup yaitu sampai button 5. Nah, jika datanya di input, dia maka akan masuk di toolbox data grid view. Ini namanya data grid view. Oke, sudah. Di sini kita masuk untuk codingannya. Nah, ini untuk kode untuk menu petugas. Ini tampil data. Ini kode-kode yang ada di menu ini dia tersambung dengan database dengan di sini ada data ODBC. Oke, ini semua programnya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke form berikutnya atau menu berikutnya, yaitu menu anggota. Nah, sama dengan menu petugas tadi. Nah, pada menu anggota ini kita anggota yang sudah memasukkan data dirinya pada login tadi akan disuruh memasukkan kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan telepon. Dimana 5 buah item ini menggunakan toolbox label. Nah, untuk mengisi 5 buah item ini dia menggunakan text box. Nah, untuk tulisan input, edit, hapus, tutup dia menggunakan button, dan untuk menampilkan input, edit, hapus, tutup itu akan tampil di data grid view. Oke. Untuk codingannya ini. Untuk codingannya sama juga dengan pada menu petugas tadi, namun untuk tulisannya atau akan dimasukkan anggota bukan petugas. Di sini kelas anggota, berarti anggota. Ini semua kode programnya. Baik, lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu buku atau from buku. Nah, sama juga dengan from buku ini sama dengan menu petugas dan from anggota. Di sini kita dimintai untuk memasukkan kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, dan jumlah. Nah, 6 buah item ini menggunakan label juga, dan untuk mengisinya sama dengan yang menu sebelumnya, itu dia menggunakan text box, dan tulisan input, edit, hapus, tutup sama dengan menggunakan
button, dan untuk pengisian untuk tampilan dari input itu akan masuk di data grid view. Oke, masuk lagi ke menu, masuk lagi untuk kode programnya. Ini kode programnya. Aplikasi book ini semua kode programnya agar terpanggil. Lanjut kita ke from berikutnya. Setelah from buku tadi, kita masuk di menu peminjaman. Nah, untuk menu peminjaman ini dia banyak sekali untuk penggunaan toolbox labelnya. Di sini ada nomor pinjaman, kode anggota, nama, alamat telepon sampai telah dipinjam. Di sini menggunakan toolbox label. Nah, untuk pengisiannya beda-beda di sini. Di sini kalau untuk nomor peminjaman dia juga menggunakan label. Untuk kode petugas dia menggunakan text box, nama, alamat, telepon, pengarang sampai telah dipinjam di sini menggunakan label. Untuk kode anggota, kode buku, total buku dan jumlah untuk kode anggota, kode buku dan jumlah dia menggunakan untuk pengisiannya menggunakan text box. Di sini ada cek pinjaman. Nah, cek pinjaman ini menggunakan toolbox button, begitupun input, simpan, batal, dan tutup juga menggunakan button. Nah, untuk mengisi input, simpan, batal, dan tutup, input simpan ini dia akan masuk pada data grid view. Di sini menggunakan dua data grid view. Oke. Untuk kodenya atau codingannya ini public kelas peminjaman. Nah, ini semua kode dari peminjaman untuk pemanggilan. Pada menu peminjaman ini semua kode programnya. Oke, kita lanjut lagi ke from berikutnya. Di sini ada from pengembalian atau from kembali. Nah, ini di sini from pengembalian. Nah, pengembalian menggunakan label. Nomor sampai kembali di sini menggunakan toolbox label. Di sini kita hitung ada berapa buah label, 1, 2, 17 buah label. Di sini lagi untuk mengisi nomor kembali sampai kembali sini menggunakan label. Untuk kode buku dan jumlah ini dan nomor anggota menggunakan text box. Input menggunakan button, simpan menggunakan button, batal dan tutup juga menggunakan toolbox button. Kemudian untuk hasil dari isi dari input ini akan masuk pada data grid view pada sebelumnya, sama dengan sebelumnya datanya akan masuk pada data grid view. Oke, lanjut lagi. Ini dia untuk codingannya. Ini semua codingannya. Oke, itu semua codingannya. Lanjut lagi ke from berikutnya. From berikutnya laporan buku. Ini laporan buku. Ini menggunakan dataset
dataset, table adapter, dan binding source. Oke. Ini untuk kodenya di private laporan buku 1. Ini untuk pemanggilan program pada laporan buku. Oke, lanjut lagi ke form berikutnya. Form berikutnya itu login, logout, tutup. Sini teman. Nah, di sini form berikutnya sini akan menjelaskan dataset. Form dataset. Nah, untuk data set sendiri ini adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori dari sumber data. Di sini ada dalam dataset, di sini ada nomor peminjam, tanggal peminjam, jam peminjam, kode anggota, total pinjam, kode petugas, dan kode petugas untuk datasetnya. Lanjut lagi untuk ke form berikutnya, di sini ada modul. Nah, modul ini dia untuk penyambung ke data ODBC. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke form terakhir, yaitu form report. Nah, di dalam form report ini ada tanggal pinjam, jam pinjam, kode anggota, total pinjam, kode petugas. Nah, form report ini dia adalah fitur untuk menampilkan format yang mudah dibaca dan dipahami. Nah, di mana report ini digunakan untuk menampilkan data dari berbagai sumber seperti database, file teks, dan objek net. Nah, di sini form report digunakan untuk menampilkan database dengan menggunakan exam. Jadi form report ini akan tersambung ke database, di mana database yang kita gunakan yaitu exam. Oke. Itu saja mengenai penjelasan interface dan coding pada form perpustakaan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan pada database-nya. Masuk untuk penjelasan programnya. Pertama di sini kita running dulu. Pertama di sini akan muncul menu login. Nah, di menu login ini kita disuruh untuk memasukkan nama dan password. Di sini username. Masukkan. Oke, jika sudah kita tekan OK. Login sukses. Nah, berarti kita langsung ke menu berikutnya, itu menu utama. Pertama kita ikuti tugas, ya. Kita masukkan, kan? Oke, kita input. Di sini tulisan data berhasil disimpan. Oke, di situ nanti datanya akan disimpan. Oke, selanjutnya kita masuk di menu anggota. Nah, di sini menu anggota sama dengan menu utama petugas. Di sini kita disuruh masukkan nama anggota, kode anggota. Ini kita lihat video.
Perempuan. Oke, ini kita 4. Oke, lanjut lagi ke menu berikutnya yaitu menu buku. Di buku oke, kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di menu berikutnya. Kita masuk lagi di menu berikutnya itu peminjaman. Sini nama kode anggota. Oke, di sini input. Di sini kalau jika tidak sesuai, di sini ada bisa silakan masukkan kode buku dan tekan enter. Kode buku B. Input. Simpan. Transaksi telah disimpan. Oke, selanjutnya kita masuk di menu berikutnya itu pengembalian. Sama dengan tadi untuk pengembalian. Oke. Oke, sudah simpan. Oke, sudah di sini kita masukkan data, kemudian kita close, kita masuk lagi untuk menu berikutnya, kita masuk di laporan buku. Ini bukunya. Oke, lanjut lagi ke itu sudah tadi untuk penjelasan pada menu petugas, anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan laporan buku. Kemudian juga selesai kita log out dan tutup. Nah, maka programnya selesai. Oke, lanjut lagi ke penjelasan pada database. Ini database-nya. Di sini ada database-nya. Untuk filenya saya simpan perpusku. Di sini ada anggota, menu-menunya ada menu anggota, buku, data kembali, data pinjam, kembali, dan seterusnya. Ini menu anggota. Nah, di sini dia tampilan untuk database yang ada di menu anggota. Ada kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat anggota, dan nomor telepon anggota. Kemudian lanjut lagi untuk database pada buku. Nah, untuk buku sama yaitu kode buku, ada judul buku, pengarang, penerbit buku, tahun buku, dan stok buku. Selanjutnya ada data kembali juga ada di sini. Ada nomor kembali, kode buku, jumlah. Oke. Menuju ke data pinjam.
Lalu ada nomor peminjaman, ada kode buku dan jumlah buku, kemudian ada kembali. Menu kembali sini ada nomor kembali, tanggal kembali, total kembali, denda, dibayar kembali, kode anggota dan petugas. Untuk peminjaman ini juga ada nomor peminjam, tanggal peminjam, jam pinjam, kode anggota, total pinjam, kode petugas. Di sini ada petugas. Di dalam menu petugas ada kode petugas, nama petugas, dan password petugas, dan level petugas. Nah, itulah tadi inilah tadi tampilan untuk pada penjelasan pada database untuk tersambung ke program perpustakaan, yaitu dengan nama filenya di sini perpusku. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas besar ini menggunakan aplikasi perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.